Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Ibu. Berjumpa kembali hari ini bersama Ibu Desiana. Kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, anak-anak Ibu sudah siap belajar kita hari ini? Iya, hebat. Nah, anak-anak Ibu, sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang masih ingat? Tentu kalian masih ingat. Nah, salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut adalah makhluk hidup memerlukan makanan. Nah, makanan diperlukan oleh makhluk hidup itu untuk tumbuh dan berkembang. Nah, anak-anak hebat Ibu, hari ini sehubungan dengan ciri makhluk hidup yang memerlukan makanan, kita akan belajar mengenai rantai makanan. Nah, baik anak-anak Ibu, ada yang sudah tahu apa itu rantai makanan? Mungkin salah satu dari kalian sudah tahu apa itu rantai makanan, mungkin sudah belajar sebelumnya, melihat membuka-buka buku, atau sudah belajar dari video pembelajaran, atau juga sudah mendengar dari kakaknya. Nah, bagi yang belum dan bagi yang sudah, kita akan belajar kembali tentang rantai makanan. Apa sih rantai makanan itu? Baik, nah, rantai makanan adalah perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain melalui proses makan dan dimakan dengan urutan satu arah. Jadi itu tadi adalah pengertian dari rantai makanan. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Nah, kita mulai yang pertama itu adalah dari golongan produsen. Ingat anak-anak Ibu, di rantai makanan itu ada yang namanya produsen. Apa sih itu produsen? Nah, produsen itu adalah golongan yang dapat menghasilkan makanan sendiri atau autotrof melalui proses fotosintesis. Nah, misalnya tumbuhan hijau ya, tumbuhan hijau itu ada padi dan juga rumput. Nah, selain golongan produsen, itu pada rantai makanan juga ada yang namanya golongan konsumen. Nah, golongan konsumen, seperti kita lihat ya, ada golongan yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri dan tergantung pada tumbuhan lain atau langsung maupun tidak langsung. Nah, misalnya contoh-contohnya hewan pada hewan herbivora, karnivora maupun omnivora. Nah, jadi anak-anak Ibu tadi ya ada golongan produsen dan juga ada golongan konsumen. Nah, pada golongan konsumen itu dibagi menjadi 3 macam. Ada konsumen pertama, ada konsumen kedua, dan konsumen ketiga. Apa yang dimaksud dengan konsumen pertama, kedua, dan tiga? Kita akan lihat pada bagian selanjutnya. Ini contoh rantai makanan, gambar rantai makanan ya. Di sini tumbuhan itu bertindak sebagai produsen. Nah, ada lagi yang namanya konsumen satu atau konsumen tingkat satu. Di sini ada ulat. Ulat bertindak sebagai konsumen tingkat satu. Kenapa dibilang konsumen tingkat satu? Karena ulat memakan langsung hasil yang dihasilkan oleh produsen. Nah, jadi tumbuhan ini langsung dimakan oleh ulat, maka ulat disebut konsumen tingkat satu. Nah, nanti ulat akan dimakan oleh tikus. Nah, karena tikus ini memakan konsumen tingkat 1, maka dia disebut dengan konsumen tingkat 2. Tikus nanti akan dimakan oleh elang. Nah, di sini elang karena dia memakan konsumen tingkat 2, maka elang disebut dengan konsumen tingkat 3. Baik anak-anak Ibu, sekarang Ibu akan mencontohkan contoh salah satu rantai makanan. Nah, ini contoh rantai makanan pada ekosistem padang rumput. Kita lihat di sini ada rumput sebagai produsen, lalu dimakan oleh rusa. Rusa di sini bertindak sebagai konsumen tingkat 1 dan rusa nanti akan dimakan oleh harimau. Di sini harimau bertindak sebagai konsumen tingkat 2. Ini contoh ekosistem pada padang rumput. Selanjutnya kita akan melihat contoh ekosistem sawah. Di sini yang bertindak sebagai produsen apa? Iya, ini adalah padi ya. Padi bertindak sebagai produsen. Lalu padi akan dimakan oleh belalang. Belalang di sini bertindak sebagai konsumen tingkat 1. Dan belalang akan dimakan oleh elang. Ini elang disebut dengan konsumen tingkat 2. Selanjutnya kita akan melihat lagi gambar dengan bagian yang sedikit lebih dari satu rantai makanan ya. Ini disebut jaring-jaring makanan. Nah,
gabungan dari dua rantai makanan itu atau istilahnya lebih kompleks ya, disebut jaring-jaring makanan. Kalau tadi rantai makanan, kalau dia tergabung disebut jaring-jaring makanan. Contoh sederhananya kita lihat pohon ini dimakan oleh kelinci, kelincinya dimakan oleh harimau. Nah, nanti ada juga rumput dimakan oleh sapi dan sapinya dimakan oleh harimau. Nah, ini adalah contoh jaring-jaring makanan. Sekarang kita akan melihat jaring-jaring makanan yang lebih kompleks. Nah, ini contohnya ya, contoh jaring-jaring makanan yang lebih kompleks. Di sini terdapat beberapa rantai makanan, artinya lebih dari satu rantai makanan ya. Nah, ini kita lihat alurnya. Ibu contohkan, ini misalnya rumput dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang dimakan oleh singa gunung. Ya, itu sudah satu rantai makanan. Bu contohkan selanjutnya. Nah, ini contohnya rumput dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh elang, elang dimakan oleh singa gunung. Sudah menjadi dua rantai makanan. Nah, nanti anak-anak ibu bisa mencari ada berapa rantai makanan lagi yang ada pada jaring-jaring yang lebih kompleks ini. Nah, sampai di sini anak-anak ibu sudah mengerti? Iya, hebat. Jadi anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Apabila nanti ada yang kurang jelas dan kurang paham, boleh bertanya. Nanti ada link tanya jawab yang akan ibu kirimkan. Tetap semangat belajar ya anak-anak hebat ibu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.